Assalamualaikum, selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar anak-anakku semua? 4A, 4B? Bu Guru berharap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 4, yaitu berbagai pekerjaan. Nah, di subtema 3, pelajarannya tentang pekerjaan orang tuaku. Yuk, sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu ya, agar Allah memudahkan pembelajaran kita, nak, dari awal hingga akhir. Sama-sama yuk, ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan buka ya, halaman 95. Oke, sudah siap? Nah, tahukah kamu tentang seorang pendongeng? Nah, pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani. Nah, temanku, apa pekerjaan orang tuamu? Anak-anak, apa ya pekerjaan orang tuamu? Apakah ada yang jadi petani? Ada nggak? Atau ada yang menjadi dokter? Wah, ada tuh ya beberapa ya. Atau ada yang menjadi polisi, orang tuanya? Oh, Masya Allah. Nah, di sini orang tua Sani bekerja sebagai pendongeng. Nah, pendongeng itu orang yang mendongeng kepada orang lain. Mendengarkan dongeng itu sangat menyenangkan, nak. Di Indonesia ini kaya akan dongeng. Banyak di antaranya yang didongengkan. Adakah pendongeng di sekitarmu? Nah, hari ini kita akan belajar mendengarkan dongeng yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Oke, siap-siap ya, Bu Guru akan bercerita nih. Nah, dengarkan ya. Tupai dan Ikan Gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat. Sepasang sahabat ya, di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama-sama, ya, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukannya bersama-sama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus. Sahabatnya mencari-cari ke tempat biasa gabus tinggal. Aduh, temanku kemana ya? Dia cari-cari di tupai. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Hah? Gabus, kamu kenapa? Kok kelihatan lesu? Biasanya kamu kan gak begitu. Kamu sakit? Iya, aku sedang sakit, tupai. Tupai jadi sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Kamu mau makan apa? Nanti aku cariin deh. Namun si gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Kamu maunya apa? Nanti aku cari deh. Aku berjanji akan mencarinya demi sahabatku. Akhirnya setelah gabus mengatakan makanan yang menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Dibisikin di telinganya tupai. Hah? Apa tuh? Kamu mau ingin memakan hati hiu? Ikan hiu kan sangat ganas. Tidak terpikir olehnya, ia mendapatkannya. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkan demi sahabatnya. Baiklah, aku akan berusaha untuk mencarinya. Kamu istirahat dulu ya. Iya, terima kasih banyak ya. Akhirnya, ikan gabus istirahat dulu. Lalu tupai tetap mencari. Aduh, di mana ya? Kemudian tupai melompat dari satu pohon ke pohon yang lainnya, yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa
dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai. Dari pantai, dari kejauhan, ternyata ada ikan hiu. Ikan hiu datang. Lalu ikan hiu memakan buah kelapa itu. Nah, setelah buah kelapa ada di dalam perutnya, tupai kemudian keluar di dalam kelapanya. Lalu dia apa? Dia memakan perut ikan, menggigitnya. Di dalam perut hiu, tupai menggigit perut hiu. Akhirnya ikan hiu merasa sakit. Lalu mulutnya terbuka lebar. Akhirnya apa? Tupainya bisa meloncat keluar. Karena kehabisan tenaga, ikan hiunya minggir nih ke tepi pantai. Lalu buru-buru deh tupai keluar. Wah, tupainya keluar deh. Ya, karena kehabisan tenaga, terus ombak besar mengakibatkan tupainya menepi. Bisa lanjut deh. Akhirnya keluar, lalu si tupai apa? Buru-buru membawa hati hiu kepada siapa? Kepada temannya, si ikan gabus. Buru-buru dideketin. Aku sudah dapat nih, alhamdulillah. Nanti kamu segera makan ya. Terima kasih tupai, kamu baik sekali dengan aku. Jazakallah. Nah, terus akhirnya dimakan deh. Iya, semoga kamu lekas sehat kembali agar kita bisa bermain bersama-sama lagi. Nah, beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Hai, assalamualaikum, tupai. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah kamu sudah sehat kembali. Sudah, ini berkat pertolongan kamu. Kamu memang sahabat yang baik. Ternyata tupai senang ya, sahabatnya kembali segar. Wah, betapa senang hatinya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, itu tadi cerita tentang persahabatan tupai dan gabus. Wah, mereka sangat bersahabat ya nak ya, saling menolong satu dengan yang lainnya. Nah, berdasarkan cerita tersebut, temukan unsur-unsur cerita yang ada dan tulis pada kolom berikut ya. Nanti kamu bisa ditulis di sini ya. Nah, jadi perlu anak-anak Bu Guru ketahui, dalam sebuah cerita ada unsur-unsurnya. Nah, unsur-unsurnya apa? Dalam cerita itu ada apa yo? Coba buka halaman 96. Iya. Ya, di situ ada judul, ada tokoh sifat tokoh, ada tempat, ada awal cerita, lalu akhir cerita, pesan moralnya. Nah, dengan dongeng tadi, judulnya apa nak? Nah, judulnya adalah Tupai dan Ikan Gabus. Terus tokohnya nak? Ya, tokohnya itu ada tupai, gabus, ikan hiu ya. Lalu sifat tokohnya gimana? Nah, sifat tokohnya itu si tupai itu suka menolong kan ya nak ya. Lalu kalau si ikan gabus itu mempunyai sifat sabar karena sabar menanti tupai yang mencarikan makanannya agar membuat gabus segera pulih. Nah, tadi juga ada ikan hiu ya. Ikan hiu itu ikan yang ganas. Nanti kalian bisa tambahkan di buku yang sini ya ceritanya. Nah, tempat kejadiannya di mana? Ada yang tahu? Iya, betul. Tempat kejadiannya di Kalimantan Barat ya. Mungkin di tepi sungai atau di tepi hutan ya. Lalu awal ceritanya bagaimana? Seperti apa ya? Awal ceritanya tadi tupai itu melihat ikan gabus lesu karena sakit. Terus kalau akhir ceritanya gimana Bu Guru? Nah, akhir ceritanya ikan gabus sehat kembali. Lalu kira-kira pesan moralnya apa Bu Guru?
Nah, dari cerita tadi, pesan moralnya adalah bahwa kita harus saling tolong-menolong seperti tupai menolong ikan gabus. Nah, itu tadi unsur-unsur cerita ya. Bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Nah, kalau menurut Bu Guru sih ya, menarik ya, apa yang mereka itu menunjukkan persahabatan dua ekor binatang. Nah, dongeng tadi itu disebut juga dengan dongeng fabel. Nah, ada yang tahu fabel itu apa? Ya, yaitu tokohnya atau pemerannya adalah binatang. Nah, lalu hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Apa ya, Nak, yang kamu bisa pelajari? Ya, hal yang baik dapat kita pelajari adalah sesama teman kita harus saling tolong-menolong ya, Nak ya. Nah, tahukah kamu dalam bercerita pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu, Nak. Nah, kita cari tahu yuk bagaimana lebih lanjut lagi tentang pekerjaan pengrajin kayu, ya. Coba kalian buka halaman 98. Sudah? Di situ ada teks. Kalian coba tolong baca ya. Oke, sudah? Tolong dibaca. Ya, itu tadi adalah cerita dari Benny. Ya, seorang pengrajin kayu ya, Nak ya, yang menghasilkan meja, kursi, lemari, dan sebagainya ya. Sumber daya alam yang digunakan oleh ayahnya, siapa tadi? Ayahnya Benny adalah kayu. Nah, dari manakah kayu tersebut berasal? Apakah kayu tersebut dapat diperbaharui, Nak? Nah, kita cari tahu ya, sama-sama ya. Oke, perhatikan baik-baik yuk. Nah, kalian buka halaman 99. Di situ ada gambar proses, apa tuh? Ya, proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Berawal dari pohon di hutan ya, Nak ya. Nah, pohon di sini akan ditebang. Ya, tuh lihat tuh. Akan ditebang tuh. Ya, akan ditebang. Ya. Tuh gambarnya. Pohon di hutan ditebang, lalu diambil kayu-kayunya. Nah, diambil kayu-kayunya. Ya, lalu dipotong dan diangkut ke kota, ya. Kayu yang telah dipotong diangkut ke kota, lalu dibawa ke pengrajin kayu, Nak. Tuh, ya. Dari pengrajin kayu, lalu akan membuat apa? Berbagai macam benda yang terbuat dari kayu, ya. Setelah itu, pengrajin kayu ini apa? Menjualnya ke toko mebel. Toko mebel itu tahu? Ya, toko mebel itu adalah tempat menjual lemari, kursi, meja. Biasanya itu namanya sebutnya toko mebel ya. Tempat tidur, ya. Dan setelah itu menjual ke toko mebel, penjualnya menjual barang tersebut, ya. Menjual kursi, meja ke pembelinya. Nah, inilah proses pengolahan kayu sehingga menjadi kursi, terus sampai deh ke toko mebel ya untuk dijual kembali ya. Ternyata prosesnya panjang ya. Untuk menjadi sebuah kursi itu prosesnya panjang, dari hutan menebang pohon, lalu dibawa angkut ke kota, ke pengrajin, ke toko mebel, lalu dibeli. Ya, Nah ya. Masya Allah, makanya kita harus bersyukur ya, mengucapkan terima kasih tuh sama semua pekerjaan yang sudah membantu kita. Oke. Nah, ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu di hutan Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Nah, dahulu Nak, hutan Kalimantan itu sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia. Karena penghasil oksigen terbesar. Akan tetapi kini pohonnya semakin berkurang. Sering sekali karena adanya kebakaran hutan, terus juga ada penebangan pohon secara liar, ya Nak ya. Nah, coba sekarang kamu perhatikan kembali pohon-pohon hutan pada gambar di bawah ini. Ya, coba anak buku guru buka halaman 100. Nah, sudah ketemu?
Iya, coba perhatikan ya nak ya. Warna hijau menunjukkan apa nak? Menunjukkan adanya pohon, ya betul. Kalau warna putih itu menunjukkan apa Bu Guru? Warna putih itu menunjukkan apa? Pohonnya sudah mulai gundul ya. Anak-anak tahu, tahun 1950 pohon di Kalimantan itu sangat hijau nak. Banyak pohonnya dan hutannya hutannya banyak juga. Tapi lihat, makin lama, semakin tahun, lihat warna hijaunya semakin hilang. Coba kalian ya, coba kelihatan nggak? Ya, di tahun 2020 ini, tuh lihat, ya kelihatannya apa? Warna hijaunya semakin sedikit, ya kan? Cermati, ya tuh lihat tuh, ya kan? Berarti apa? Berarti menunjukkan bahwa pohon atau hutannya semakin sedikit. Berarti menunjukkan bahwa pohon atau hutannya sudah mulai berkurang di tahun 2020 ya. Dan hutannya banyak yang gundul karena kebanyakan dijadikan pemukiman oleh warga. Maka semakin banyak nak pemukiman, semakin sedikit juga hutannya ya. Wah, apakah ini berdampak baik atau berdampak buruk? Tentunya berdampak buruk ya nak ya, karena awalnya pohon di Kalimantan itu termasuk penghasil oksigen terbesar, penghasil kayu terbesar. Nah, kalau sekarang ini berkurang seperti ini berarti penghasil oksigennya berkurang ya nak ya. Coba ya kita lihat kembali. Oke. Kita lihat kembali nih ya. Nah, tahukah kamu di balik pekerjaan nelayan itu ternyata menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang kita coba ya, cermati ya. Buka halaman 104. Nah, anak-anak, salah satu pekerjaan di sekitar kita adalah nelayan. Banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ambil, yang kita pelajari dari seorang nelayan. Salah satunya adalah gotong royong. Ya, coba kalian buka halaman 104. Di situ ada cerita sikap gotong royong di kampung nelayan. Kalian baca ya. Oke, sudah? Nah, itu tadi adalah cerita sikap gotong royong di kampung nelayan Pak Eko. Jadi, kalau nelayan tradisional itu nak, mereka pergi nelayan itu malam-malam ya. Mereka itu bersama-sama, tidak menggunakan mesin untuk menarik jaringnya, melainkan dengan tangan mereka secara bersama-sama dengan gotong royong, ditarik, tidak pakai mesin, secara bersama-sama. Nah, itu salah satu contoh yang baik yang dapat kita contoh dari para nelayan tradisional yang selalu mau bergotong royong. Oke, halaman 105. Coba nih, apa contoh gotong royong yang dilakukan Pak Eko dengan teman-temannya? Apa tadi? Mereka menarik jaringnya bersama-sama dan hasilnya dibagi bersama. Terus lanjut. Sikap baik apa saja yang bisa dicontoh dari Pak Eko dan teman-temannya? Ya, sikap yang bisa kita contoh adalah saling saling bergotong royong ketika melakukan kegiatan. Sikap Pak Eko dan warga kampung nelayan mengaplikasikan sila Pancasila. Menurutmu sila keberapakah itu? Jelaskan. Ayo, mereka menerapkan sila keberapa nak? Iya betul, sila ketiga ya, sila ketiga Pancasila yaitu tentang persatuan dan kesatuan Indonesia. Oke ya. Nah, anak-anak, tentu kalian masih ingat tentang sila-sila Pancasila. Masih ingat kan? Nah, sila-sila Pancasila. Nah, Garuda Pancasila itu adalah lambang apa? Lambang negara Indonesia. Ya, burung Garuda itu besar, gagah perkasa. Lihatlah perisainya, ya. Perisai itu membuat simbol-simbol dari sila-sila Pancasila. Nah, Pancasila adalah dasar negara kita, nak. Pancasila itu berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca itu artinya 5, sila itu artinya dasar atau aturan.
Jadi Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan. Nah, kita membahas tentang sila ketiga Pancasila yang simbolnya apa, Nak? Ada yang tahu simbolnya? Ya, simbolnya adalah pohon beringin ya. Bunyi sila ketiganya ada yang tahu? Iya, betul, yaitu Persatuan Indonesia. Maknanya dalam mengutamakan persatuan atau kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai apa? Yang mempunyai peradaban agama ya, suhu, bahasa dan budaya, keragamannya banyak ya, sehingga dapat disatukan melalui sila ini ya. Terkadang semuanya tetap ada satu, disebut juga Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah apa, Nak? Adalah semboyan negara kita ya. Nah, di sila ketiga mempunyai makna yaitu tentang persatuan Republik Indonesia, yaitu terus lagi cinta damai dan persatuan. Terus juga maknanya tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Nah, demikianlah tadi penjelasan pembahasan Bu Guru hari ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan kalian dapat pahami. Oke, kalau gitu Bu Guru minta tolong kalian untuk mengerjakan tugas di halaman 101 nanti dari nomor 1 sampai 6 ya. Lalu halaman 102 mewarnai peta ya. Nanti ikutin petunjuknya. Lanjut di halaman 106 tentang simbol sila ketiga. Kamu jawab juga. Yang terakhir tugasnya yaitu membuat perahu nelayan dengan 2 layar. Nanti kalian lihat di halaman 67 ya. Bagaimana cara membuat perahu layarnya. Oke, selamat mengerjakan dan terus semangat. Jangan lupa walaupun di rumah saja belajarnya tetap menggunakan masker dan rajin cuci tangan. Oke, cukup sampai di sini. Bu Guru mohon maaf jika ada kekurangannya. Insya Allah kita berjumpa lagi lain waktu. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.